maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun sujud tilawah. Babun fi sujudai, bab dalam hal menjelaskan tentang dua sujud, at-tilawati wasyukri, tilawah dan syukur. Tusannu sajadatut tilawah, disunahkan beberapa sujud tilawah dibaca dengan fathah jim, sajadat. Tusannu sajadat, sajadatut tilawah. Wahunna, dan mereka sujud tilawah mereka, maksudnya beberapa sujud tilawah, fil jadid, menurut pendapat jadid, arba'ata asyrata, 14 tempat dalam Al-Quran. Minha, diantaranya 14 adalah sajadata al-hajj, dua sujud pada surah haji, sajadat al-haji. Watis'un fil a'raf, kemudian 9 sujud ada pada surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'du, surah Nahl, surah Isra, surah Maryam, surah Furqan, surah Nama, kemudian Alif Lam Mim Tanzil, dan Hamim Sajadah. Itu 11 tambah 2 jadi 13. Wasalasun fil Mufassal, 3 lagi pada surah Mufassal, 3 pada surah Mufassal, pada surah An-Najm, pada surah Insiqaq, dan pada surah Iqra Al-Alaq. Jadi total 9 tambah 3 12 tambah 2 pada surah Haji jadi 14. Ini pendapat jadid. Sementara menurut pendapat qadim, ihda asyrata, ada 11 saja. Menurut pendapat qadim ada 11 saja. Bi isqati salasil mufassal, dengan menggugurkan 3 pada surah Mufassal, menggugurkan 3 yang ada pada surah Mufassal, yaitu An-Najm, Insiqaq, dan Iqra. Dan Iqra ini tidak termasuk sujud tilawah menurut pendapat qadim. Wastadalla lil jadidi, berdalil ya Imam Syafi'i untuk pendapat jadid, yaitu mengatakan sujud tilawah 14 tempat dalam Al-Quran, bi hadisi Amr ibn al-As, dengan hadis Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Aqra'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membacakan kepadaku oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsa asrata sajdatan, akan 15 sujud fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. 15 ini masuk salah satunya adalah sujud Shad. Minha, diantaranya 15 salasun fil Mufassal, 3 sujud pada surah Mufassal. Wa fil haji sajadatan, dan pada surah Hajj ada 2 kali sujud. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Was sajdatul baqiyah, dan 1 sujud yang sisa. Tadi kan dikatakan menurut pendapat jadid 14, sementara dalam hadis 15.
Berarti ada satu lagi sisa. Nah, satu yang sisa itu minhu, darinya 15, adalah sajdatu shad, sujud yang ada pada surah Shad. Wasatil kalamu fiha, nanti akan ada penjelasan ulama, akan ada uraian tentang sujud shad. Apakah dia boleh dikerjakan dalam solat atau tidak boleh? Wastadalla lil qadimi, berdalil ya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk mendapat qadim yang mengatakan sujud tilawah hanya 11 tempat, bi hadisi Ibni Abbasin, dengan hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yasjud fi syai'in minal mufassal, tidak sujud ia Nabi pada sedikit pun, pada satu pun dari surah mufassal. Mundu tahawulil Madinah, sejak berpindah ke kota Madinah. Mereka akan hanya hadis oleh Imam Abu Daud dan menganggap dhaif akannya hadis oleh Imam Baihaqi dan selain Imam Baihaqi. La sajdatus shad, la di atas ke mana? Tusannu sajadatut tilawah, di atas kepada sajadat. Ai la tusannu sajadatu shad, tidak disunahkan sujud shad, tidak disunahkan sujud shad, sujud yang ada pada surat Shad. Apa maksud tidak disunahkan? Laisat min sajadatit tilawah, tidak termasuk ia shad daripada sujud tilawah. Bal hiya sajadatus syukri, akan tetapi dianya shad adalah sujud syukur. Kama nassa alaih, sebagaimana menegaskan ia Imam Syafi'i di atasnya. Nassa, menegaskan. Nas Imam Syafi'i, artinya pendapat tunggal, enggak ada khilafiyah. Tidak ada perbedaan pendapat antara jadid dan qadim, baik jadid maupun qadim. Imam Syafi'i dalam hal ini hanya satu pendapat, itu disebut dengan nas. Tustahabbu fi ghairi shalah wa tuhramu fiha, disunahkan ia sujud syukur di selain solat. Jadi kalau kita baca surat Shad, tetap sunnah sujud syukur, tetap sunnah sujud, tapi namanya sujud syukur. Diharamkan ia sujud syukur di dalamnya solat. Kalau dalam solat enggak boleh. Kalau dikerjakan juga, wa tubtiluha, membatalkan ia sujud syukur akannya solat menurut pendapat as-sah. Bagi siapa batal? Liman alima dzalik, bagi seseorang yang menyadari hal demikian, bagi orang yang mengetahui hal demikian. Dia sudah tahu bahasanya kalau baca surat Shad itu tidak boleh sujud, dia sujud juga, maka solatnya batal. Kalau tidak tahu bagaimana? Fa in jahilahu, maka jika tidak mengetahui ia seorang akannya, surah akannya tidak boleh sujud syukur dalam solat, dia tidak tahu. Yang dia tahu di Quran tersebut ada tanda gambar sejadah, lalu dia sujud, dan dia tidak tahu itu tidak boleh. Au nasiya, atau dia lupa, enggak sadar. Annahu fi salatin, dia lupa sesungguhnya dia sedang solat. Fala, maka tidak batal ia solat, akan tetapi sujud ia seseorang untuk sahwi, nanti dia akan sujud sahwi. Wasani, menurut pendapat yang kedua,
la tahrumu fiha wa la tubtiluha. Tidak haram ia sujud syukur dalam solat dan tidak membatalkan ia sujud syukur akannya solat. Alasannya li ta'alluqiha bittilawah, karena berkaitannya sujud dengan bacaan. Itu kan sama. Kenapa kita sujud syukur? Kenapa kita sujud dalam surah Sad? Karena bacaan, karena membaca surah tersebut. Berarti kan sujud tilawah juga namanya. Nah, tapi karena kandungan ayatnya tidak menuntut sujud karena inti daripada sebuah ayat, tapi karena mengingat sejarah daripada Nabi Daud, maka kita sujud. Maka menurut pendapat yang kuat tidak boleh dikerjakan dalam solat. Bi khilafi ghairiha min sujudi syukri, dengan sebalik selainnya sujud sad dari sujud syukur. Dengan sebalik selainnya sujud sad dari sujud syukur. Ini masih menurut pendapat kedua ini. Sujud syukur yang lain memang tidak boleh dalam solat. Tapi kalau sujud syukur surah Sad boleh. Karena kita sujudnya karena bacaan. Karena bacaan berarti ada hubungan dengan solat, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sedang solat, ada pengumuman, misalnya dalam solat khauf, nah, jadi satu rombongan solat, satu rombongan jaga musuh. Satu rombongan jaga musuh ini mengatakan kita menang, musuh kalah total, kan sudah sujud syukur. Itu tidak boleh sedang solat. Atau sedang solat dapat informasi bahasanya dia mendapatkan keuntungan dari bisnisnya 1000 kali lipat daripada biasanya. Dia sedang solat duha, lalu dia sujud syukur, maka solatnya batal. Tapi kalau sujud syukur karena membaca surah Sad, itu kenapa sujud syukur? Nah, littilawah, lita'alluqiha bittilawah. Hubungannya sujud syukur itu masih dengan bacaan, sehingga menurut pendapat yang kedua tidak batal solat. Wa fi wajihin, dalam sebuah pendapat milik Imam Ibni Suraish, annaha, sesungguhnya surah Sad itu termasuk pada sujud tilawah karena hadis pertama. Mana hadis pertama? Hadis dalil pendapat jadi aqra'a bi Rasulullah khamsata asyrata sajadatan fil Quran. Berapa jumlahnya? 15. Termasuk di dalamnya sujud Sad. Wasarifu anhu ila syukri, hadisun Nasa'i, yang memalingkan darinya sujud, yang memalingkan darinya kepada syukur, yang memalingkan darinya sujud Sad kepada syukur. Kenapa berubah dia menjadi sujud syukur? Itu hadis Imam Nasa'i. Sajadaha Dawudu taubatan wa sajadaha syukra. Jadi yang memalingkan sujud tilawah, makna sujud tilawah pada surah Sad yang ada pada hadis pertama, itu pada hadis pertama secara umum menjelaskan Nabi membacakan kepadaku 15 sujud di dalam Quran. Berarti termasuk Sad di dalamnya. Lalu yang mengecualikannya, yang memalingkannya sujud Sad itu dari sujud tilawah ke sujud syukur adalah hadis riwayat Imam Nasa'i. Apa kata hadis di sana? Sajadaha Dawudu taubatan, mengerjakan sujud akannya sujud Sad oleh Nabi Daud karena bertobat kepada Allah, dan beliau mengerjakan sujud
Akanya sujud shad, syukra karena bersyukur. Bersyukur apa? Ala qabuli taubatihi, atas diterima taubatnya Nabi Daud. Nah, taubat Nabi Daud seolah-olah Nabi Daud terlibat kepada dosa, sementara para anbiya itu maksum. Lalu kenapa Nabi Daud terlibat kepada dosa? Coba jawab. Hidangan pembuka pagi ini. Nabi Daud taubat, berarti kan berdosa. Sementara para nabi maksum, enggak mungkin terlibat dalam dosa. Nah, bagaimana menyatukan ini? Bagaimana cara menyatukannya? Dengan kalimat hikmah hadis Nabi yang berbunyi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi yang dimaksudkan para anbiya itu maksum, itu dari dosa-dosa standar. Ada yang bukan dosa menurut standar. Standarnya bukan dosa, tapi kalau dinisbahkan kepada Nabi itu sudah dosa. Ini dosa seperti ini enggak ada masalah bagi para Nabi, karena standarnya bukan dosa. Dia bukan mencuri, bukan berzina, bukan merampok dan sebagainya. Menurut standar umum itu bukan perbuatan dosa. Tapi karena beliau adalah Nabi, maka enggak pantas berbuat demikian. Jadi bagi orang abrar itu sudah hasanah, tapi muqarrabin itu masih dosa. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang baik itu sudah dianggap sebuah kebaikan, tapi bagi orang-orang dekat itu dianggap sebuah dosa. Nah, ketika seorang bapak, ketika seseorang meminta buatin minuman kepada orang lain, lalu orang lain tersebut menyediakan air panas, kopi, teh, gelas, sendok, silakan buat sesuai dengan selera. Ini air panasnya, mau teh boleh, mau kopi boleh, mau pakai gula boleh, gula aren boleh, gelasnya ada, sendoknya ada, tinggal buat saja. Itu kalau orang lain melakukan, itu sudah kebaikan. Tapi kalau sekiranya yang berbuat seperti itulah anak bagi bapak tersebut, ini kesalahan. Nah, masa anak cuma menyuguhkan kopi, teh dan gula? Harusnya tanya sama bapaknya, Pak, ini mau kopi mau teh? Kopi, berapa sendok Pak? 3. Gulanya berapa Pak? 2. Airnya seberapa Pak? Dituangin. Aduk langsung Pak? Oh iya. Nah, baru disuguhin. Itu kalau anak. Nah, kalau orang lain yang buat itu sudah hasanah, itu sudah kebaikan. Tapi kalau anak yang buat, itu dosa. Nah, kenapa nyuruh bapaknya buat kopi? Dia kan bisa bertanya berapa kadarnya. Tapi untuk tamu boleh-boleh saja. Silakan buat sesuai dengan selera. Itu sudah hasanah. Nah, tapi bagi anak adalah sebuah sayyi'ah. Nah, begitu juga sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi Daud dalam standar itu bukan dosa. Tapi karena beliau seorang nabi, itu dianggap sebuah dosa. Apakah dosa ketika seseorang punya keinginan untuk menikahi istri orang lain,
kemudian dia tunggu orang lain itu meninggal dunia, dosa enggak? Ku tunggu jandamu, dosa enggak? Hah? Dosa? Enggak dosa. Safir tertarik sama istri Ihsan. Nah, Safir cuman istri Ihsan saja, yang lain enggak mau dia enggak akan menikah. Dia enggak doa, cuma berharap. Nah, kalau Ihsan meninggal dia akan menikahi jandanya. Nah, terbesit hal seperti itu bagi umat itu bukan dosa, bukan membunuh dia lalu menikahi istrinya, tidak. Tapi dia tunggu apalah matinya ini. Nah, so menikahi istrinya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kalau bagi Nabi Daud itu dianggap sebuah dosa. Nabi tidak boleh berbuat seperti itu. Apakah ketika seseorang kita layani lebih utama karena ada perkara penting di sana? Ihsan dia datang, ada keperluan dengan saya. Kemudian ada tamu, dia ada keperluan dengan saya. Saya utamakan melayani tamu karena tamu ini rencana menjadi donatur, membelikan tanah 10 hektar. Jadi Ihsan terabaikan dulu keinginan. Abu Bakar tidak seterima dulu hajatnya. Dosa? Enggak dosa. Ya, Abu Ihsan nanti masih ada waktunya, sampai besok pagi masih ada waktunya. Ini tamu ini cuma waktunya sebentar. Tidak dosa. Tapi bagi Nabi Muhammad adalah dosa. Sehingga ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Nabi mengabaikan daripada hajat Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum, karena Sayyidina Abdullah ibni Maktum adalah seorang sahabat yang nanti bisa dilayani. Tapi ini adalah pemuka Quraisy. Harapan Sayyidina Rasul dia masuk Islam, maka lebih layani lebih awal. Itu bagi orang awam. Bagi kita itu bukan dosa, tapi bagi Nabi tidak boleh hal itu. Nah, sehingga dikatakanlah sebuah dosa. Maka digunakan bahasa taubat. Jadi tidak bertentangan dengan Nabi maksum. Maksum dari mana? Maksum dari dosa-dosa zahir, dosa-dosa umumiyat, dosa menurut definisi umum. Tapi pelanggaran-pelanggaran kecil menurut umum tapi besar bagi para nabi, itu berlaku pada diri para anbiya alaihissalatu wassalam. Itu tidak dikatakan nabi telah keluar pada kemaksumannya. Nah, Allah jadi yang mengeluarkan, yang mengecualikan sujud shad daripada hadis pertama riwayat Imam Abu Daud, itu dikecualikan oleh riwayat Imam Nasai. Nah, sebagaimana mengatakan akannya oleh Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, wa asqatahu minar rawdah, menggugurkan ia Imam Nawawi akannya sujud shad di dalam kitab Rawdah. Titik. Wa yusannu sujudu lil qari'i wal mustami'i, disunahkan sujud bagi orang yang membaca ayat sejadah dan orang yang mendengarkannya. Mustami' ay qasidis sima, orang yang bertujuan mendengarkan, itu namanya mustami'. Beda sama sami'. Kalau sami' dia tidak punya tujuan mendengarkan, seperti seseorang mendengarkan kentut. Nah, terdengar kentutnya? Terdengar, tapi dia tidak punya keinginan untuk mendengarkan. Itu namanya sami'. Kalau mustami', ini sama dengan orang yang pengen tahu urusan orang lain. Itu
Itu namanya mustami'. Kecil itu. Itu namanya mustami'. Sengaja mendengarkan. Maka ditambahkan alif simta, tolak. Jadi disunahkan sujud bagi orang yang membaca dan bagi orang yang bermaksud mendengarkan. Wa yuta'akkadu lahu bisujudil qari. Yuta'akkadu lahu, ditekankan, artinya sangat dianjurkan, lahu baginya, mustami' bisujudil qari'i, dengan sujud orang yang membaca. Ada orang membaca ayat sejadah, kita bersengaja mendengarkannya. Kalau dia tidak sujud, kita tetap sunnah sujud. Tapi kalau dia sujud, kita sangat dianjurkan sujud. Itu mana yuta'akkadu, menjadi sunnah muakkad baginya orang yang mendengarkan dengan sujudnya qari, orang yang membaca. Sehingga ada teka-teki dan fikih. Wanita tidak boleh jadi imam dalam salat kecuali satu hal. Yani ketika wanita membaca ayat sejadah, maka laki-laki yang mendengarkan disunahkan sujud. Qultu kama qala Rafi fi syarhi, aku katakan, kata Imam Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi dalam kitab Syarah Kabir, wa yusannu lis-sami', disunnahkan ia sujud bagi orang yang mendengarkan, min ghairi qasdin lis-sima, dari tanpa tujuan untuk mendengarkan. Dia tidak ada tujuan untuk mendengarkan bacaan si fulan, tapi dia terdengar si fulan membaca ayat sejadah. Wallahu a'lam. Rawas Syekhani, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an, itu ada ia Nabi membaca Al-Qur'an, fa yaqra'u suratan, lalu membaca ia Nabi akan satu surah, fiha sajadatun, di dalamnya surah ada ayat sajadah, payasjudu, maka sujud ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasjudu ma'ahu, dan kami sujud bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Dalil yang mengatakan yang membaca sujud, yang mendengarkan juga sujud. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an, sehingga tidak menemukan oleh sebagian kami akan tempat, limakani jabhatihi, untuk menempatkan dahinya seseorang. Nah, karena Nabi baca Quran, sahabat waktu itu duduk rapat-rapat. Saking rapatnya, kalau daun-daunan jatuh, itu tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh di pundak para sahabat. Nah, kalau demikian kondisinya lalu sujud sejadah, maka pasti yang lain tidak akan ke bagian tempat sujud. Nah, tapi karena aula kita alhamdulillah lapang ketuntang ya. Artinya lapang sekali. Jadi untuk tempat sujud itu mudah. Di dalam riwayat Imam Muslim, fi ghairi shalah, pada selain salat. Ini ada penegasan hadis tadi, kejadian tadi, Nabi baca ayat sejadah, Nabi sujud, kami sujud, ada penegasannya fi ghairi shalatin, pada selain salat. Wa in qara'a fi salati sajadal imamu wal munfaridu, jika membaca ia seseorang di dalam salat, niscaya sujudlah imam dan sujudlah orang yang salat sendirian. Ai kullu minhuma, masing-masing dari keduanya, imam dan orang salat sendirian. Li qiraatihi faqat, karena bacaannya masing-masing saja.
Jadi ketika kita menjadi imam dalam solat, maka kita boleh melakukan sujud tilawah karena bacaan kita saja. Kalau kita ngimamin solat lalu ada orang di luar solat membaca ayat sejadah, kita nggak boleh sujud. Begitu orang solat sendirian, dia akan sujud di dalam solatnya karena dia membaca ayat sejadah, karena bacaan dia saja. Artinya wala yasjudu li qiraati ghairi, dia tidak boleh sujud karena bacaan orang lainnya. Wasajadal ma'mumu li sajadati imami, dan sujud seorang makmum karena sujud imamnya. Wala yasjudu li qiraatihi min ghairi sujudin, dan tidak sujud ia makmum karena bacanya imam dari tanpa sujud. Tidak sujud ia makmum karena bacanya imam dari tanpa sujud. Walaupun imamnya membaca ayat sejadah, makmum enggak boleh sujud kalau imamnya tidak sujud. Makmum sujud dalam solat bukan karena bacaan imam, tapi karena imamnya sujud. Nah, saya pernah ketemu orang tua yang kalau imam baca ayat sejadah dia sujud, enggak peduli dia apakah imam sujud atau enggak sujud, penting dia sujud sendirian. Nah, pernah saya jumpa, dan itu amalan rutinnya. Nah, artinya mendarah daging dalam dirinya dan tidak ada orang mengingatkannya. Nah, sementara saya sama-sama belajar dengan cucunya. Nah, cucunya mungkin tidak mengingatkan juga, dan orang lain juga tidak tahu hal seperti itu. Karena di kampung, apabila orang sudah tua, kemudian dikatakan dia punya latar belakang ilmu agama, maka tidak ada satupun yang berani menegurnya. Wala li qiraati ghairil imam min nafsihi aw ghairihi, tidak boleh sujud ia makmum karena bacaan selain imam. Tidak boleh sujud ia makmum karena bacaan selain imam. Siapa selain imam? Min nafsi, dirinya sendiri. Jadi si makmum ni baca ayat sejadah sendiri di belakang imam, lalu dia sujud, tidak boleh. Atau karena bacaan orang lain. Orang lain itu siapa? Baik orang lain itu orang yang solat bersamanya atau orang yang di luar solat. Titik. Fa in sajada imamuhu fatakhallafahu, maka jika sujud imamnya si makmum, lalu takhaluf dianya makmum. Takhaluf artinya tidak ikut serta. Nah, takhaluf, meninggalkan diri, artinya tidak ikut serta. Maka jika sujud imamnya si makmum lalu takhaluf dianya makmum, atau sebaliknya, ingkasa zalik, sebalik demikian. Apa maksud sebalik demikian? Sajada huwa duna imami, sujud dianya makmum, tidak imamnya. Imamnya tidak sujud, dia sujud. Batalat salatuhu, batallah salatnya makmum. Kenapa batal? Li mukhalafatihi, karena menyelisihinya makmum, karena mukhalafahnya makmum akan imam. Atau boleh juga buang fa'il, karena menyalahinya imam. Wa qaulul musannif al-imamu wal munfarid tanazza'a fihi qara'a wa sajada, fal fara'u, apa itu?
Wa qaulul musannif, perkataan musannif. Apa kata beliau? Imam dan munfarid. Imam dan munfarid. Ada? Naam, di belakang. Wa in qara'a fis salati sajadal imamu wal munfarid. Nah, perkataan tersebut tanazu', tanazza'a fihi. Tanazu' padanya oleh qara'a dan sajadah. Oh, ternyata kita diajak belajar nahwu. Nah, tanazu' padanya imam dan munfarid oleh qara'a dan sajadah. Masih ingat bab tanazu'? Apa arti tanazu'? Berebut-rebutan. Nah, rebut-rebutan berarti ada satu amil, ada dua amil memperebutkan satu makmul. Ada juga bab istighal. Istighal itu sibuk, satu amil tapi pekerjaannya dua. Di Indonesia yang berlaku apa? Tanazu' atau istighal? Hah? Di Indonesia yang berlaku apa? Tanazu'. Nah, ngantri PNS panjang sekali, diterima cuma sekian, itu namanya tanazu'. Ada di istighal, menteri punya jabatan double, nah itu namanya istighal. Harusnya jabatan itu satu, ini merangkap. Nah, di zaman Jokowi dari jabatannya merangkap, itu namanya istighal. Nah, lihat di sini kembali pada kalimat sebelumnya. Wa in qara'a fis salati sajadal imam wal munfaridu. Qara'a mana fa'ilnya? Hah? Sajada mana fa'ilnya? Qara'a sajada. Qara'a perlu fa'il, dia fi'il madhi. Sajada perlu fa'il, dia fi'il madhi. Sementara fa'il cadangan cuma ada satu, imamu wal munfaridu. Waktu watah. Nah, itu yang dimasukkan dengan tanazu'. Jika membaca di dalam solat, ini saya sujudlah. Siapa yang membaca? Siapa yang sujud? Oleh imam dan oleh orang yang solat sendirian. Jadi perkataan musannaf al-imam wal munfarid tanazza'a fihi, tanazu' padanya oleh qara'a dan sajadah. Fal farra yu'allimuhuma fihi. Imam farra yu'miluhuma fihi. Yu'milu, maaf, a'mala yu'milu, mengamalkan ya imam farra akan kedua-duanya fi'il padanya makmul. Ini menurut imam farra, menugaskan, mengamalkan akan kedua-duanya fa'il, akan kedua-duanya fi'il padanya makmul. Jadi qara'a fa'ilnya imamu, sajada fa'ilnya imamu. Ini menurut metode imam farra. Jadi sajada sama qara'a kedua-duanya beramal pada kalimat imamu. Sedangkan Imam Kasai mengatakan dibuang fa'il yang pertama. Dibuang fa'il yang pertama. Dan jika membaca dalam solat niscaya sujudlah imam dan munfarid. Ini terjemahan menurut Imam Kasai. Jadi qara'a itu fa'ilnya dibuang. Ini termasuk mustasnayat ya. Karena menurut kaidah fa'il, kaidah di antara aturan fa'il, fa'il tidak boleh dibuang karena dia penting. Tapi di sini boleh. Mustasnayat. Wal basriyun, sementara ulama-ulama Basra yudammiruna,
mendomirkan mereka akannya fa'il, mendomirkan mereka akannya fa'il. Jadi amil pertama itu fa'ilnya domir dalam. Wa in qara'a, jika membaca ia seseorang bis salati, dalam salat, nisya sujudlah imam dan orang salat sendirian. Jadi fa'il qara'a adalah huwa. Kemana kembali huwa? Ke imamu. Nah, ini ada pula nih domir yang kembalinya ke depan. Wa huwa mufrad la musanna. Dianya domir mufrad, bukan domir tasniyah. Jadi takdirnya huwa. Huwa kembali kepada imamu dan kembali kepada munfaridu. Lima taqaddama minat ta'wil, karena alasan telah terdahulu pada ta'wil. Partarkibu sahihun alaihi kaghairihi, maka merangkai seperti itu benar. Partarkibu, maka merangkai seperti itu, dua fi'il, satu ma'mul, merangkai seperti itu benar. Alaihi, berdasarkan imam ulama Basrah dan juga selainnya. Apakah ikut Kasai, ikut Imam Farra, ikut ulama Basrah, rangkaian seperti itu benar. Nah, tidak salah. Jadi jangan sampai nanti dikritik, kenapa ini Qur'an ini enggak ada fa'ilnya gitu. Dijelaskan tu tanazzu' itu. Nah, sama dengan dalam surah Kahfi, apa bunyinya? Qala atuni ufri alaihi kitra. Atuni, bawakan oleh kalian kepadaku. Ufri alaihi, akan aku tuangkan kepadanya. Apa yang mau dibawain? Kitra. Apa yang akan aku tuangkan? Kitra. Jadi maf'ul bih dari bawain sama tuang itu satu, yaitu kitra. Nah, jadi rujuk lagi mutamimah bab tanazzu'. Dia akan berbeda kalau yang ditanazzu'kan itu hukumnya rafa atau mansub atau majrur. Titik. Wa man sajada kharijas shalah, siapa saja yang sujud ia di luar salat. Siapa saja yang sujud ia di luar salat, artinya arada sujuda, ingin ia seseorang akan sujud sementara dia di luar salat. Bagaimana caranya? Satu, nawa sajdatat tilawah, berniat ia seseorang akan sujud tilawah. Niat, innamal amalu binniyat. Kemudian kabbara lil ihrami biha, membaca takbir ia seseorang untuk ihram dengannya sujud tilawah. Allahu akbar, niat dalam hati, aku sujud tilawah karena Allah. Kemudian rafi'an yadayhi, hal keadaan seseorang mengangkat kedua tangannya. Bagaimana cara angkat tangannya? Karraf'i li takbiratul ihram, seperti mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Summa kabbara lil huwi, kemudian takbir ia seseorang untuk turun untuk sujud. Bila raf'in li yadayhi, dengan tidak mengangkat kedua tangannya. Wasajada sajadatan, dan sujud ia seseorang sekali sujud. Ka sajadatis shalah, sama dengan sujud salat. Sama dengan sujud salat, yaitu tangan diposisikan sejajar dengan telinga, kemudian kedua betis, kedua telapak kaki ditegakkan. Wa rafa'a ra'sahu
dan mengangkat ia seseorang akan kepalanya mukabbiran, hal keadaan takbir. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Wa jalasa, duduk ia seseorang. Wasallama, dan membaca salam ia seseorang min ghairi tasyahudin, dari tanpa tasyahud. Yang pakai tasyahud juga. Salamnya bagaimana? Ka taslimis shalah, sama dengan salam dalam sholat. Nah, itu cara sujud tilawah di luar sholat. Ini ada sujud tilawah, sujud doang, nggak ada takbir, nggak ada apa-apa. Orang sujud, dia sujud. Nah, ada juga yang sujud megang Quran. Jadi rukun sujud tilawah tetap tangan diletakkan di lantai, nggak boleh megang-megang Quran. Jadi kalaupun megang Quran, Qurannya jadi dijepit, telapak tangannya tetap menyentuh lantai. Nah, takbiratul ihram syartun ala sahih. Takbiratul ihram adalah syarat menurut pendapat yang kuat. Begitu juga salam menurut pendapat Azhar. Begitu juga salam menurut pendapat Azhar. Apa maksud daripada syarat? La budda min huma, harus dari keduanya. Harus pakai takbiratul ihram, harus pakai salam. Wa tustaratu niyatu aidan, disyaratkan niat juga. Wakila pendapat kedua, la, tidak perlu niat. Nah, ada juga bahasa para ulama yaitu rukun sujud tilawah di luar solat. Bukan syarat bahasa, tapi rukun sujud tilawah dalam solat. Satu, takbiratul ihram yang disertai dengan niat, kemudian sujud, kemudian bangkit, kemudian salam. Kalau nggak bangkit nggak mungkin salam. Mana salam jika sujud? Dia mesti bangkit. Wa mudrikul khilaf fi hadhihi thalatha, sumber khilaf pada ini yang tiga. Sesungguhnya sujud disamakan dengan solat atau tidak disamakan dengan sholat. Apabila kita samakan dengan sholat, maka cocoklah yang tiga tadi: takbir, salam, kemudian apa lagi? Niat. Takbiratul ihram, niat, sama salam. Tapi kalau kita tidak samakan, la tulhaqu biha, tidak bisa disamakan dengan sholat. Nah, terjadilah, berarti nggak perlu niat. Wala yustahabbu tasyahudu fil asahi, tidak disunahkan tasahud menurut pendapat ashab. Titik. Wa tustaratu surutun, wa tustaratu surutus shalah qat'an, dan disyaratkan syarat-syarat salat. Sepakat ulama seperti toharo, suci dari hadas dan najis, kemudian sitri, menutup aurat, wal istiqbali, dan menghadap kiblat, maka tidak sah sujud di lapangan bola. Nah, sujud, nah itu tidak sah karena auratnya terbuka. Mungkin dia tidak berwudu, mungkin nggak ngadap kiblat, nggak ada masalah. Pemain bola sujudnya salah, tidak bisa disalahkan karena dia pemain bola, bukan ulama. Nah, bukan pengamal agama. Syukur dia sujud, syukur kita pandang secara zahir. Nah, secara hukum haram hukumnya sujud. Secara hukum, sujud yang tidak menghadap kiblat, sujud tilawah yang tidak menutup aurat, sujud tilawah yang tidak berwudu, tidak dalam keadaan suci, maka hukumnya haram. Ada juga yang diberikan bantuan-bantuan mendadak itu. Nah, itu kan semuanya ria. Nah, ya, kalau nggak ria nggak mungkin disuting. Nah, itu sebetulnya memberi untuk mendapatkan dari si apa itu, Mbak Med,
Nah, maka dia sujud kadang-kadang enggak wudhu, kadang-kadang di aspal di mana-mana. Ini hukumnya haram. Ada sujud syukur. Jadi sujud syukur, sujud tilawah syaratnya sama. Wa man sajada fiha, dan orang yang sujud di dalamnya salat, artinya arada sujuda fis salat, dia ingin sujud dalam salat. Nah, ini dibaca nih Pak Imam. Jangan buat aturan sendiri dalam salat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Pakai takbir. Nah, tapi bangkitnya enggak. Trennya begitu. Tatajafa junubuhum anil madaji. Itu udah bangkit tuh berarti. Jadi naiknya ke atas tuh enggak pakai takbir. Itu tren lah. Nah, sunnahnya bagaimana aturannya? Kabbara lil huwi walir raf'i. Takbir ya seseorang untuk turun ke bawah pakai takbir. Ada juga yang parah, turun enggak pakai takbir juga. Oh, ini gawat ini. Bagaimana ibu-ibu di balik hijab situ? Ada juga yang takbirnya pendek, akhirnya ibu-ibu ruku. Panjangin takbirnya, jangan bikin prank dalam sholat. Nah, itu pranky namanya. Nah, kemudian untuk bangkit juga, bangkit dari sujud nadban hukumnya sunnah. Wala yarfa'u yadayhi fihima, dan tidak mengangkat ia seorang akan keduanya dua tangan pada keduanya turun dan bangkit. Turun tak angkat tangan, bangkit juga enggak angkat tangan. Takbir saja. Qultu, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, wala yajlisu lil istirahati ba'daha. Ini santri sebahagian masih terlibat. Tidak duduk ia seseorang untuk istirahat setelahnya sujud tilawah. Jadi enggak ada duduk istirahatnya. Bangkit dari sujud tilawah langsung berdiri, enggak ada duduk sejenak. Wallahu a'lam. Kenapa tidak ada duduk istirahat? Li'adami wurudi, karena tidak ada dalilnya, karena tidak waridnya, tidak ada riwayatnya. Wa yaqulu fiha, membaca ya seseorang di dalamnya sujud tilawah, dakhilas salati wa kharijaha, baik sujud tilawah di dalam solat maupun sujud tilawah di luar solat. Pembacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwati. Telah sujud zatku, telah sujud wajahku bagi zat yang telah menciptakan akannya wajah dan telah membentuk ia zat akannya wajah. Wasaqqa sam'ahu, dan telah memberi, saqqa tidak dasar membelah, maksudnya memberikan ia zat akan pendengarannya wajah dan penglihatannya wajah dengan hauli, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akannya hadis bacaan tadi oleh Imam Abu Daud, juga selain Imam Abu Daud, dari tanpa lafaz wasawwara. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud, ada juga riwayat selain Imam Abu Daud. Kalau selain Imam Abu Daud enggak ada kalimat wasawwara. Dan menganggap hasan akannya hadis oleh Imam At-Tirmizi. Kalaulah hadisnya dhaif, itu masih bisa saja diamalkan, karena dia hanya fadilah, hanya tambahan dalam amal. Tapi untuk mewujudkan, untuk menetapkan ada enggak sujud tilawah dalam solat, ada enggak sujud tilawah di luar solat,
untuk menetapkan ada dan enggak adanya hadis sahih. Itu hukum. Tapi dalam hal caranya, takbir turun, takbir naik, bacanya begini, bacanya begitu, itu hadis dhaif pun cukup. Nah, tapi syukur di sini bukan hadis dhaif, hadis hasan menurut Imam Tirmizi. Nah, kalau Imam Tirmizi katakan hasan, adalah hasan hadisnya. Nah, enggak peduli lagi mau didoakan oleh Albani kah atau oleh al-al yang lainnya. Nah, walau karrara ayatan, jikalau mengulang-ulang ia seseorang satu ayat sejadah maksudnya, di mana diulang-ulang kharijas salat, di luar salat, atabiha marratain, niscaya mengerjakan ia seseorang, atabiha mengerjakan ia seorang dengannya sujud tilawah marratain, dua kali. Maaf salah. Walau karrara ayatan, jikalau mengulang-ulang ia seorang akan ayat sejadah kharijas salati, di luar salat, artinya atabiha marratain, mendatangkan ia seseorang dengannya ayat sejadah dua kali, fi majlisaini, pada dua majlis. Duduk dia di sini, dia baca ayat sejadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia enggak sujud, pindah dia ke kamar, pindah dia ke aula, dia baca lagi di situ. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sajada likullin, sujud ia seseorang bagi masing-masing, sujud ia seseorang bagi masing-masing, minal marratain, dari dua kali tersebut, akibaha, setelahnya membaca. Nah, dia baca di sini sekali, dia sujud lagi di sini sekali, dia pergi tempat lain, dia baca lagi di sana, dia sujud lagi di sana, dia pergi ke tempat lain, dia baca lagi dan dia sujud lagi. Jadi di mana saja dia baca, dia sunnah sujud setiap kali bacaannya. Tapi kalau bacaan pertama dia tidak sujud, lalu dia sujud pada bacaan kedua, itu cukup satu kali. Enggak boleh baca dulu 5 kali, lalu dia sujud 5 kali, itu enggak boleh. Nah, kalau sudah kebaca 5 kali, dia sujud sekali, sudah semuanya tercukupi. Tapi apabila dia baca sekali, dia sunnah sujud. Pindah tempat lain, dia baca lagi, dia sunnah sujud. Pindah tempat yang lain lagi, dia baca lagi, dia sunnah sujud. Bagaimana kalau satu tempat dia baca berkali-kali, sunnah sujud enggak? Wa kaza al-majlis, begitu juga di satu tempat, menurut pendapat as-sahih. Di sini, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Allahu akbar. Baca lagi. Innama yu'minu bi ayatina alladhi, sujud lagi. Dia baca lagi, sujud lagi. Nah, walaupun satu tempat, tetap sunnah sujud setiap kali membacanya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, takfihi as-sajdatul ula anil marratis saniyah, cukup akannya seseorang oleh sujud pertama untuk kali kedua. Kalau dia sudah baca ayat sejadah sekali, kemudian dia sujud, kemudian dia baca lagi ayat sejadah, tidak perlu lagi sujud. Sujud yang tadi itu sudah cukup. Itu pendapat yang kedua. Wasalisu, pendapat yang ketiga, yakfihi illam yatulil faslu,
cukup ia sujud pertama seseorang jika tidak lama jedahnya, jika tidak lama jarak pemisahnya. Tapi kalau lama jarak pemisahnya, maka setiap kali bacaan, setiap kali disunahkan sujud tilawah. Fa illam yasjud lil marratil ula, jika dia tidak sujud bagi kali pertama, kali pertama dia baca dia tidak sujud, kafahu sajdatun anhuma, cukup akannya seseorang sekali sujud untuk kedua-duanya, kali pertama dan kali kedua. Itukah kali-kali berikutnya. Ini pembahasan di mana? Dalam salat, luar salat? Di luar salat. Nah, kalau kita bawa ke dalam salat, maka rakaat sama dengan majlis. Rakaat sama dengan majlis. Kalau dia baca ayat sejadah di rakaat pertama, dia akan sujud. Dibaca lagi ayat sejadah rakaat kedua, dia akan dibaca lagi ayat sejadah rakaat ketiga, dia. Jadi setiap rakaat apabila dibaca ayat sejadah, dia akan sujud. Berarti membaca ayat sejadah di setiap rakaat itu sama dengan membaca ayat sejadah di beberapa majlis. Bagaimana kalau dibaca ayat sejadah berkali-kali dalam satu rakaat? Maka hukumnya sama dengan membaca ayat sejadah berkali-kali dalam satu majlis. Sunnah sujud? Sunnah sujud. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Nah, pendapat pertama, sunnah sujud setiap kali membacanya. Nah, salat subuh Jumat, innama yu'minu biatina, sujud dia, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar, lupa dia sambungnya, lupa tata jafanya, innama yu'minu, wah, sujud lagi, Allahu Akbar, balik lagi, Allahu Akbar. Ingat enggak, lupa dia, innama lagi, sujud lagi. Nah, sunnah, tapi tidak dianjurkan untuk dibuat. Sunnah memang, tapi tidak dianjurkan untuk dibuat. Apa kata orang kampung? Tadi aneh imamnya 6 rakaat subuhnya. Nah, tambah sujud sejadah 3 kali. Khair. Jadi itu makna rakaatun ka majlis bima dzukir, pada pendapat yang telah disebutkan. Wa rak'atani ka majlisaini, 2 rakaat sama dengan 2 majlis. Fa yasjudu fima, maka sujud ia seseorang pada keduanya 2 rakaat. Fa illam yasjud man sunna lahu sujud akibal qiraah wa talal faslu lam yasjud. Maka jika tidak sujud oleh orang-orang yang disunnahkan baginya sujud, fa illam yasjud, maka jika tidak sujud man sunna lahu sujud, orang-orang yang disunnahkan baginya sujud, kapan dia tidak sujud? Setelah bacaan, setelah membaca dia tidak sujud. Wa talal faslu, dan lamalah jedahnya, lam yasjud, dia tidak boleh sujud lagi. Dengan sebalik kejadian idza qasura, apabila pendek ia jedah, maka dia sujud. Nah, kira-kira kalau kita mau sujud tilawah di akhir surah tilawah, di akhir alif lam mim sejadah, masih boleh enggak? Ketika kita baca innama yu'minu bi ayatinal ladzi, itu kita enggak sujud. Kita baca tatajafa junubuhum wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, sampai akhir qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arid anhum muntazir innahum muntazirun.
Apakah sunnah sujud lagi? Sunnah sujud? Enggak? Itu sudah lama jedahnya itu? Lama? Kalau yang baca antum itu masih sunnah sujud, jedahnya belum lama. Tapi kalau membaca orang kampung, yang dia baca Yasin 3 kali, kita baca Yasin sekali, kita ada 3 kali belum selesai juga. Karena ikut Yasinan di kampung, nah, kita dah tamat sekali, dah baca sekali lagi, dia belum selesai juga, tak baca sekali lagi, baru selesai. Nah, kalau seperti itu bacaannya, itu dianggap jedahnya lama. Tapi kalau antum yang baca, apalagi bacaan kubro, itu dianggap jedahnya sebentar. Nah, jadi lama enggak lamanya jedah itu bergantung kepada uruf. Lihat, wa marja'ut tul wal qasri al urf, tempat merujuk, tempat memastikan ini lamakah atau sebentar adalah uruf. Wa man kana muhdisan indal qira'a wa tatahhara 'alal qurbi yasjud. Seseorang yang ada ia itu berhadas ketika membaca. Dia baca alif lam mim sajadah, dia enggak berwudu. Ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bi kharu sujada, dia tidak berwudu. Kemudian untuk sujud dia pergi ke tempat wudu, lalu dia wudu dengan waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat yasjud, dia tetap sunnah sujud. Wasajdatus syukri la tadkhulus shalah, la tudkhilus sholata. Sujud syukur dia tidak boleh memasuki areal solat. Sujud syukur itu tidak boleh memasuki ia akan areal solat. Falau fa'alaha fiha, jikalau melakukan ia seorang akannya sujud syukur di dalamnya solat, batallah solatnya. Titik. Wa tusannu lihujubi ni'matin, disunahkan karena diserang nikmat. Hujub, disunahkan ia sujud syukur karena diserang nikmat. Kalau diserang nikmat itu berarti dapat nikmat yang banyak. Nah, kalau nikmat kecil itu enggak sunnah sujud syukur. Kira-kira kalau dinominalkan berapa? Abu dapat telepon, uang sudah saya kirim ke rekening antum 10 juta. Sujud syukur enggak? Sudah hujum tuh. Okay. Kalau kita ngajungin nanti. Tapi saya ngajukan proposal buka itu enggak ada sujud tilawah, enggak ada sujud syukur. Karena kecil ya. Karena untuk semua orang, untuk sendiri mungkin. Berarti 10 juta sudah hujum. 5? Sudah juga. 1? 1 belum kayaknya. Kalau 25.000? Malas untuk terima amplop. Buka amplopnya 25.000. Perkiraan 250.000 karena komplek rumah mewah. Udah berjemur pula main hadrohnya, sampai gosong anaknya. Nah, maka yang pemberian seseorang tersebut bukan karena dia banyak punya atau tidak banyak dia punya, tapi dia pemurah atau tidak. Bisa saja ditemukan di orang-orang yang lebih sederhana tapi infaknya banyak. Ada orang yang luar biasa tapi infaknya dikit. Jadi berinfak itu pun perlu taufik dari Allah. Nah, pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi disunahkan sujud syukur li hujubi nikmatin, karena diserang nikmat, artinya karena mendapatkan nikmat yang besar, atau terelak daripada ancaman. Terelak daripada ancaman. Lewat satu mobil, lewat satu motor, suruh minggir oleh pak polisi. Nah, razia zebra. Kemudian lewat lagi, suruh minggir lagi. Pas antum lewat, semuanya nggak ada. Motor dipinjam, STNK sama dia pemilik, helm nggak ada, SIM nggak ada, motor butut mati pajak. Lewat di dekat razia zebra itu, membaca ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun sahatil wujuh. Nah, kabur polisi, nggak nampak. Nah, itu sunnah nggak syukur? Hah? Sunnah termasuk indifa nikmatin atau tidak? Enggak. Berarti antum enggak pernah tangkap polisi, baru tahu. Kalau tahu baru tahu itu nikmat. Nah, kalau udah tahu dikejar-kejar polisi, bebas dari razia, baru tahu tuh nikmatin. Tapi kalau belum pernah, ya belum. Nah, satu bis, nah, angkutan kota dan provinsi, kecelakaan, pesawat, adam air masuk dalam air, semuanya meninggal kecuali satu orang yang selamat, maka dia akan sujud syukur. Itu namanya indifa nikmatin. Di dalam kitab Muharrar, dalam kitab Raudhah, sama dengan kitab Syarah Kabir, min haitsu la yahtasib. Nah, itu syaratnya, dari sesuatu yang tidak diperkirakan. Min haitsu la yahtasib. Tapi kalau dia bawa motor polisi lalu enggak dirazia, sudah diprediksi enggak akan kena razia karena ini motor polisi yang punya, itu bukan min haitsu la yahtasib. Dapat gaji setiap bulan itu bukan min haitsu la yahtasib. Walaupun gajinya setiap bulan itu 20 juta, itu enggak sunnah sujud syukur, karena min haitsu la itu min haitsu yahtasib. Yang sunnah sujud syukur itu min haitsu la yahtasib. Kemudian dia bawa kendaraan tapi punya pengaman. Ketika terjadi tabrakan, keluar balonnya, dia terlindungi oleh balon sehingga dia tidak meninggal. Itu tidak sunnah sujud syukur, karena itu sudah dipersiapkan. Qala fil bahar al-awalu, yang pertama seperti hudusi apa itu? Walahu waladihi waladin. Nah, hudusi waladin, adanya anak, au malin, atau adanya harta baginya seseorang. Nah, dapat anak, ada dapat harta. Kalau sekiranya antum menang, terpilih undian dari Bank Mandiri, nah, menerima mobil, sunnah nggak sujud syukur? Nah, sunnah salat taubat. Nah, mobilnya diambil atau enggak? Ambil, harus diambil. Kemudian dibawa kemana? Bawa lapangan bola, kasih minyak, bakar. Nah, karena kalau kan nggak diambil akan jadi riba bagi yang lain. Tapi kalau dibakar mubazir. Nah, caranya itu. Hah? Nah, nanti kita cari hukum fikihnya kalau udah ada. Kalau belum, jangan pikirin dulu. Wasani, yang kedua contohnya kanajatihi minal hadam, selamatnya seorang dari reruntuhan. Terjadi gempa bumi, dia berada di hotel tingkat 19, roboh semua hotelnya, tapi dia selamat. Kemudian tenggelam. Meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selain Imam Abu Dawud, sesungguhnya Nabi SAW, karena ada ya Nabi, iza ja'ahu syai'un yusirruh, apabila datang kepadanya Nabi sesuatu
yang mengembirakan ia salatu akannya Nabi, kharra sajidan, tersungkur ia Nabi dalam keadaan sujud. Walaysa sujudu li istimrarin ni'am, tidak disunahkan sujud karena berkekalan nikmat. Tidak sunnah sujud. Alhamdulillah dia selalu jadi orang kaya, dia enggak sunnah sujud syukur. Itu namanya istimrar. Kemarin dapat uang hadiah dari seseorang, dapat mobil hadiah dari seseorang, hari pertama dapat mobil dia sujud, besok dia sujud lagi, seminggu lagi dia sujud lagi karena mobil itu masih ada. Ini tidak sunnah. Itu namanya istimrar. Yang sunnah sujud itu adalah hujum, ketika dia datang pertama sekali. Sunnah juga sujud seperti melihat orang mubtala, orang yang dapat balak, seperti zamanin, orang lumpuh. Nah, nampak orang lumpuh, nggak bisa jalan dia, ngesot di trotoar, sunnah sujud syukur. Atau asin, pelaku maksiat, nampak orang nggak sholat, kita sholat dia nggak sholat, kita sunnah sujud syukur. Nampak orang mabuk di jalan, sunnah sujud syukur. Qala, berkata ia imam di dalam kitab Kifayah anil ashab, dari murid-murid Imam Syafi'i, yatazaharu li isyanih. Nam yatazaharu bi isyani, yang menampakkan ia seseorang dengan kemaksiatannya, maksiat terang-terangan. Meriwayatkan oleh Imam Hakim, sesungguhnya Nabi SAW pernah sujud karena melihat orang lumpuh. Wasajatu lidzalik ala salamati min, sujud bagi demikian karena selamat darinya, bukan sujud syukur karena dia lumpuh. Nah, saya sujud syukur dulu ya karena kamu lumpuh. Berarti kamu mensyukuri saya lumpuh? Enggak, saya bersyukur karena saya tidak lumpuh. Jadi sujud syukur melihat orang lumpuh bukan karena dia lumpuh, tapi selamat, karena kita selamat dari lumpuh. Nah, sujud syukur seperti ini sunnah dikerjakan tidak di hadapan orang lumpuh tersebut. Tapi kalau sujud syukur di depan pelaku maksiat, ini sunnah dikerjakan di depan orang maksiat tersebut. Kenapa kamu sujud syukur? Saya syukur karena tidak mabuk seperti kamu. Nah, itu sunnah. Kecuali kalau takut doror. Wa yuzhiruha lil asi, ada di sini nih, menampakkan ia seseorang akannya sujud syukur bagi pelaku maksiat. La'allahu yatubu, semoga dia bertaubat. Lalil mubtala, tidak disunahkan menampakkan sujud syukur bagi orang dapat cobaan. Li'alla yata'adza, supaya dia tidak tersakiti. Wa yuzhiruha aidan li husuli ni'matin, menampakkan ia seorang akannya sujud syukur juga karena dapat nikmat atau terelak dari bahaya. Sebagaimana dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, fa in khafa min izhari sujud lil fasik, maka jika mengkhawatirkan ia seseorang dari karena menampakkan sujud, bagi orang fasik, apa yang dikhawatirkan? Mafsadah, akan kerusakan atau doror. Akhfahu, niscaya menyembunyikan ia seorang akannya sujud. Oke, itu sujud syukur. Wahia, dan dianya sujud syukur sama dengan sujud tilawah di luar solat, di segi tata caranya dan syarat-syaratnya. Syaratnya suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Rukunnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian niat aku sujud syukur karena Allah, kemudian takbir lagi sujud sekali, baca kalimat syukur dalam surah apa itu? A'azini ashkur ni'mataka allati amta aliyya wa an a'mala salihah. Pendapat asal boleh kedua-duanya
artinya 2 sujud syukur dan tilawah di atas kendaraan bagi musafir. Bagaimana caranya sujud syukur, sujud tilawah di atas kendaraan? Bi ayyumi'a bihima, dengan bahwa mengisyaratkan ya seorang dengan keduanya 2 sujud, lima syakkatin nuzul, karena sulit untuk turun dari kendaraan. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la, tidak boleh sujud syukur di atas kendaraan, tidak boleh sujud tilawah di atas kendaraan, li fawati ruknil azhar, karena terlewatkan rukun yang sangat jelas, yaitu sujud. Tujuannya sujud, tapi sujud itu sendiri nggak bisa dikerjakan. Fa in sajada li tilawati salatin, kalau sujud ia seseorang karena bacaan solat, dia sujud tilawah karena bacaan solat, niscaya boleh di atasnya kendaraan, sepakat ulama, sama dengan sujud solat di atasnya kendaraan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.